Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang fardu kifayah terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, dan pasti semuanya akan mengalami kematian, karena setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian pada waktu dan tempat yang telah Allah takdirkan kepadanya. Jadi apabila ketika kita setelah mendengar orang yang sudah meninggal, maka kita punya kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi fardu kifayah yang dimaksudkan di sini adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang yang hidup secara berjamaah, secara bersama-sama untuk mentajhizkan jenazah. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam memfardu kifayahkan jenazah. Itu adalah yang pertama memandikan, kemudian yang kedua adalah mengkafankan, yang ketiga itu adalah mensalatkan, dan yang keempat adalah menguburkan ataupun memakamkan. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin membahas salah satu daripada keempat hal yang menjadi fardu kifayah yang kita laksanakan untuk seorang yang sudah meninggal, yaitu adalah yang pertama, itu adalah memandikan jenazah. Jadi memang ini adalah persoalan yang mungkin tidak semua orang itu bisa melaksanakan, tapi hanya orang-orang yang tertentu yang barangkali pada tempat-tempat tertentu itu sudah ada salah seorang yang dipersiapkan, atau salah seorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan untuk memandikan jenazah. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana itu memandikan jenazah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan fardu kifayah ini dalam kaitannya dengan bagaimana memandikan jenazah. Jadi yang pertama adalah jenazah lelaki itu dimandikan oleh lelaki. Ini yang perlu diperhatikan. Dan jenazah perempuan itu adalah dimandikan oleh perempuan. Laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan yang masih kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa jenazah itu sebaiknya dimandikan oleh orang yang terdekat. Umpamanya itu anak memandikan jenazah ayahnya, ayahnya itu memandikan jenazah anaknya. Jadi hal ini dilakukan untuk menjaga privatisasi seorang jenazah yang sudah meninggal. Jadi supaya keluarga dekat itu menjaga seluruh hal-hal yang mungkin tidak baik yang ada pada jenazah tidak
diumbarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, itu jenazah itu dimandikan dalam tempat yang tertutup. Misalnya itu di dalam sebuah kamar yang tidak dihadiri di dalamnya kecuali oleh petugas-petugas yang berkaitan, petugas untuk melaksanakan pemandian terhadap jenazah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah. Itu tidak boleh melihat kemaluan jenazah dan haram hukumnya. Jadi oleh karena itu maka jenazah itu harus dimandikan dalam keadaan tertutup. Jadi jenazah itu kita tutup dengan kain supaya aurat daripada jenazah itu tidak terlihat. Dan yang kelima itu adalah jenazah ditempatkan pada tempat yang agak lebih tinggi, dan kepala jenazah itu sunat lebih ditinggikan lagi. Kemudian dalam memandikan jenazah itu juga orang yang memandikan jenazah itu wajib hukumnya memastikan dan membersihkan najis-najis yang ada pada tubuh jenazah. Kemungkinan juga di dalam perut jenazah itu masih tersisa kotoran-kotoran. Jadi oleh karena itu sisa-sisa kotoran itu harus dikeluarkan secara perlahan-perlahan dengan cara menekan pada perutnya supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut si jenazah itu bisa keluar. Jadi baru kemudian jenazah itu siap untuk dimandikan. Sebelum dimandikan, itu jenazah harus dipersiapkan beberapa hal. Seperti itu adalah alat untuk memandikan jenazah. Seperti bak air ataupun ember yang di dalamnya sudah disediakan air bersih. Dan juga peralatan-peralatan lain seperti gayung, sabun, air, dan daun bidara yang kemudian itu akan dicampur dan untuk dimandikan jenazah. Kemudian untuk selanjutnya, jika dalam memandikan jenazah itu, maka jenazah pertama sekali ditelentangkan, ditidurkan ataupun dibaringkan dalam keadaan telentang, mulai kepala sampai ke ujung kaki. Jadi baru kemudian air disirami ke atas jenazah dengan cara meratakan kepada seluruh tubuh, mulai daripada ujung rambut dari kepala sampai ujung kaki, dan pada tempat-tempat yang lipatan-lipatan tubuh, lekuk-lekuk tubuh itu harus disampaikan air semuanya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ada doa-doa yang kita baca ketika menyiramkan air ke atas tubuh jenazah itu saat memandikan. Itu yang pertama adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu untuk siraman yang pertama sekali. Ketika jenazah itu kita telentangkan. Kemudian setelah pertama sekali itu baru dilanjutkan dengan kali kedua. Jadi air untuk kali kedua ini dicampur dengan sabun dan sedikit kapur. Pada waktu memulainya itu kita membaca Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah doa yang dibaca ketika kita menyiram air pada kali yang kedua dan jenazah itu pada posisi terlentang. Kemudian yang ketiga itu adalah air yang ketiga itu dicampur dengan sedikit kapur dan jeruk perut. Dan di sini dibaca doa Yasin wal Qur'anil Hakim wa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah doa yang kita baca ketika kita menderuskan air ke atas jenazah itu pada kali yang ketiga. Kemudian selanjutnya baru jenazah itu dibaringkan di atas lambung kiri. Nah, jadi artinya bahwa jenazah itu kita mandikan di sebelah kanan. Jadi dengan cara membaringkan jenazah itu di atas lambung kirinya, maka dibasuh lambung sebelah kanan juga 3 kali seperti kita lakukan pada yang pertama sekali. Jadi pada kali yang pertama itu dibaca wa yussal wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu air yang keempat ya. Karena tadi pada yang pertama sekali posisi mayat dalam keadaan terlentang itu dibaca 3 kali doa tadi sebagaimana 3 kali air yang dimandikan. Kemudian pada kali yang keempat doanya tadi, dan pada kali yang kelima sedangkan posisi jenazah itu masih sebelah kanan, kita mandikan jenazah sebelah kanan, itu kita membacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian dilanjutkan pada kali yang keenam dan posisi jenazah itu masih sebelah kanan, kita membaca doa amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dengan demikian maka selesailah kita memandikan jenazah itu sebelah kanan. Kemudian kita baru membaringkan jenazah itu dengan lambung di bawahnya itu sebelah kanan. Jadi jenazahnya kita mandikan sebelah kiri. Maka juga
kita akan menduruskan air pada jenazah itu sebanyak 3 kali, sebagaimana pada posisi mayat terlentang tadi dan juga pada posisi mayat sebelah kanan. Jadi pada posisi mayat sebelah kiri itu kita memandikan juga 3 kali derusan air dengan membaca doa. Pada kali yang ketujuh ini, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita lanjutkan, itu adalah kali yang ke-8. Kita membaca doa, insyaallahu ta'ala wa anta minal aminina sabbatakallahu bil qawlis sabit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baru kita lanjutkan itu kali yang terakhir. Di sini adalah kali yang ke-9, kita menduruskan air di atas jenazah. Itu di sebelah kiri kita membaca doa, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini adalah kali yang terakhir. Jadi ada 9 kali kita menduruskan air ataupun kita menyirapkan air di atas tubuh jenazah, dan dilakukan ini secara merata di seluruh tubuh, baik ketika posisi jenazah itu dalam keadaan terlentang dan posisi jenazah itu dalam keadaan berbaring dengan lambungnya yang kanan, yang kiri, dan juga ketika jenazah berbaring dengan lambungnya yang kanan. Kemudian baru kita mengambil kain ataupun kapas untuk membersihkan lubang-lubang yang ada yang ada pada jenazah, baik pipi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, lalu kukunya jika panjang itu kita potong, dan rambutnya jika panjang itu kita sisir secara perlahan-lahan, dan jika ada rambut yang tercabut itu kita letakkan kembali. Jadi baru setelahnya jenazah itu kita wudukan. Ini kita wudukan karena supaya jenazah setelah kita mandikan dan kita wudukan, dan ini adalah untuk bisa kita salatkan. Jadi supaya jenazah itu sudah tidak ada lagi hadas padanya, ya, karena memandikan jenazah itu adalah untuk menghilangkan hadas besar padanya. Kemudian juga ketika kita wudukan itu adalah untuk mensucikan jenazah itu kembali daripada hadas kecil. Walaupun yang melakukan wudu itu adalah orang yang memandikan. Dan ketika mewudukan jenazah itu ada niat yang harus diniatkan oleh orang yang memandikan. Itu niatnya, nawaitul wudu'al masnunata lil maiti. Aku niatkan wudu yang disunatkan bagi jenazah. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika memandikan jenazah. Jadi baru kemudian jenazah itu setelah kita mandikan dan baru kemudian kita kafankan. Jadi barangkali inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan hal bagaimana itu memandikan jenazah. Jadi barangkali video ini ataupun tutorial ini tidak begitu sempurna karena
tidak jelaskan secara lebih panjang lebar, dan kita jelaskan secara ringkas saja. Jadi hanya sekian. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.